Halo teman-teman, gimana kabarnya dunia perbebekan kali ini? Ini udah mau lebaran ini, tapi kok harga belum naik-naik juga. Padahal biasanya lebaran itu identik dengan hari rayanya peternak juga. Karena harganya bisa sampai ke puncak. Tahun lalu bisa 30.000, tapi sekarang kok jauh banget kan itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Maka teman-teman harus pahami hal penting yang harus diketahui oleh peternak pemula. Nah, jangan sampai semuanya terlambat. Baik, simak video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan saya doakan semoga usaha teman-teman tambah lancar, tambah berkah dan tambah berlimpah. Alhamdulillah kita sudah di bulan Ramadan ini. Sudah di 10 hari pertama melewati ya, masuk 10 hari kedua di bulan Ramadan. Namun di dunia perbebekan tidak ada signifikan, tidak ada kenaikan harga yang signifikan dari panen bebek ya. Biasanya ini di tahun-tahun sebelumnya ini sudah mulai puncak harusnya ya, sampai nanti Lebaran, Syawal, nanti setelah itu kan baru turun. Tapi ini mulai dari Desember yang harusnya itu sudah ada kenaikan, puncaknya tahun baru, kemudian bisa bertahan sampai Lebaran, ternyata timik-timik. Dikit sekali kenaikannya. Ini kita berbagi informasi saat ini tanggal 13 Maret 2025. Harga di Blitar ya, di Blitar ini khusus area Blitar ya masih sekitar 24.500 ya, ada yang 24.000, belum bisa tembus ke 26 bahkan 27 itu belum ya. Kalau tahun lalu kan bisa sampai 30.000 per kilo. Wah, itu waktunya berpesta pora itu peternak ya. 100 ekor itu untungnya bisa 1 juta sampai 1.500.000 untuk 100 ekornya. Namun kali ini kayaknya alamnya berbeda teman-teman. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini kalau dari analisis saya, dari apa yang saya amati, kelihatannya apa yang terjadi saat ini, karena ini banyak sekali yang ngeluh ya, termasuk langganan saya, bakul bebek, bakul meri, itu juga sambat semua. Ya. Kok suwimen mundae, kok lama banget mundae. Ternyata ini daya beli masyarakat itu menurun drastis teman-teman semua. Ya. Ini erat kaitannya dengan ilmu ekonomi, ada permintaan, ada penawaran. Nah, kalau dari permintaan itu sedikit, bagaimana penawaran itu bisa meningkat kan nggak mungkin, gitu ya. Sedangkan end user kita atau penikmat bebek itu kan ya masyarakat. Gitu. Kalau masyarakat atau warga itu daya belinya turun, otomatis kan dia lebih mementingkan untuk kebutuhan pokoknya terlebih dahulu dicukupi. Baru namanya jajan lalapan bebek itu kan nomor sekian kan itu. Kalau kebutuhan perut, kebutuhan pokoknya sudah tercukupi. Nah, posisi bebek kan demikian, dia bukan makanan pokok ya, bukan sesuatu yang tiap hari harus dimakan oleh masyarakat kan itu. Tapi itu hanya kebutuhan mungkin sekunder atau tersier kan itu ya. Nah, maka dari serapan sendiri dari end user, dari masyarakat untuk beli lalapan bebek sendiri pun juga menurun kan itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena daya beli masyarakat ikut menurun. Kok bisa terjadi? Kita lihat sekarang. Salah satu ini contohnya ya. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan berimbas ke peternak rakyat. Berimbas pada pengusaha-pengusaha lokalan itu ya, tingkatnya masih kecamatan mungkin itu juga berdampak. Kemarin kita baca berita di kanal-kanal resmi ya, karena di media-media mainstream ada raksasa tekstil yang itu sudah berjaya puluhan tahun di Indonesia, sekitar 40-an tahun ya kalau nggak salah itu. Sritek PHK massal, pilot, dikatakan pilot sekitar 90 dan 10.600 karyawannya di PHK.
Bayangkan kalau di PHK itu kan berarti pendapatan, pemasukan nggak ada, ya akhirnya kan pasti terjadi penurunan dari daya beli. Ini kan tidak hanya satu atau dua perusahaan besar saja yang mengurangi karyawannya itu begitu besar kan itu ya. Ini salah satu faktor kenapa daya beli masyarakat, terutama untuk daging bebek, ya lalapan bebek di sini itu nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Imbasnya apa? Akhirnya ya permintaan terhadap daging bebek, ya, harga panen daging bebek tidak bisa seperti tahun-tahun yang lalu. Ya, sekarang masih 24.000, 24.500. Mungkin di tempat lain ada perbedaan ya. Kemarin saya diskusi di grup WA, kalau teman-teman masuk ke grup WA kita, itu kan kita diskusi juga ada yang 25.000 tapi di daerah yang berbeda. Dan itu wajar karena ada perbedaan bahan pakan dan lain sebagainya itu ya, dan permintaan lainnya. Nah, ini jadi harus dipahami dulu teman-teman. Ini daya beli menurun, namun jangan khawatir ya, di harga 24.500 itu masih untung kalau ternak bebek ya. Kemarin kita pelihara 100 ekor juga masih dapat keuntungan yang lumayan sekitar 600 ribuan lah ya. Kita masih dapat keuntungan sedikit tuh. Nah, tinggal nanti teman-teman mampunya untuk pelihara berapa. Tapi juga harus hati-hati ketika nanti terjadi satu perubahan yang signifikan. Bisa jadi naik drastis, bisa jadi amblek harganya. Karena kita ini masih gambling, ini kita belum tahu apa yang akan terjadi 2-3 bulan ke depan, karena nggak bisa diprediksi seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau populasi teman-teman bisa jaga, ya, suplai dari DOD itu masih masuk, dan pelanggan itu masih membutuhkan, misalnya bakul itu masih membutuhkan, yang dalam kapasitas yang cukup aman, maka lanjutkan ternaknya. Ya. Soalnya itu masih bisa tercover nantinya, masih aman lah ya. Nah, namun bagi peternak pemula, ya kalau namanya peternak pemula kan berarti masih belajar, maka jangan langsung besar ya, jangan langsung banyak. Saran saya ya nikmati dulu ini ya prosesnya, bagaimana budidaya yang baik benar itu dilalui dulu dengan nominal yang mungkin populasi sekitar 100 sampai 300 ekor, itu masih aman lah ya. Nah, kalau nanti sudah ketemu pola budidaya yang baik dan benar, punya modal dan sudah bisa membaca kondisi ini, kondisi perekonomian kita, apakah nanti 2-3 bulan itu akan membaik atau memburuk, ya itu nanti bisa menyesuaikan. Ini catatan saya pribadi bagaimana untuk antisipasi satu hal yang tidak menentu semacam ini. Kalau ini bagi pemula kan berarti saya sarankan ternak bebek itu jangan jadikan sebagai sumber pendapatan utama, itu dulu ya kalau bagi pemula. Tapi kalau bagi yang sudah senior, yang sudah bertahun-tahun bergulat di dunia perbebekan, ini kan sudah menjadi pendapatan utama kan itu ya. Nah, maka ini nanti pembahasan yang lain, tapi ini khusus saya bagikan pada pemula. Maka tetap teman-teman nyari pekerjaan yang lain ya, sumber pendapatan yang lain. BP ini terus berjalan sebagai bentuk cara kita belajar untuk bagaimana budidaya bebek, sehingga nanti kita tahu cara budidaya yang pas di lokasi teman-teman semuanya. Ketika kita sudah satu titik, kita sudah paham dan sudah ahli misalnya ya, beberapa periode kok berhasil dan angka kematian kecil, bobot tercapai, bobot panen tercapai, maka itu bolehlah mulai beralih, yaitu sebagai pendapatan utama nantinya. Namun selama itu belum ketemu, maka jadikan ternak bebek ini ya itu sebagai sampingan, sebagai pembelajaran tadi itu. Nah, ketika nanti teman-teman sudah di titik, sudah istilahnya sudah produksi sudah bagus, maka teman-teman juga harus belajar tentang keuangan ini ya. Jadi satu sisi kita memperbaiki bagaimana budidaya itu bisa maksimal, satu sisi kita juga harus paham bagaimana mengatur keuangan, karena ini sangat krusial sekali di masa-masa yang sangat tidak menentu seperti ini, gitu ya. Maka ketika nanti hasilnya baik, ya hasilnya bagus, jangan semuanya itu dijadikan modal lagi ya. Ada sebagian yang disimpan, sebagian tetap muter ya dari manajemen cash flow itu. Nah, sebagian yang disimpan itu nantinya ya sebagai tabungan kita, sebagai uang jaga-jaga juga. Ketika nanti harga bebek amblek, nah itu kita masih bisa bangkit teman-teman ya, masih bisa terus bertahan hingga nanti kita menemui masa di mana harga bebek itu sampai puncaknya. Ini yang sering terjadi, kesalahan yang sering terjadi di peternak pemula itu,
pada saat harga bebek itu puncak, ya, itu mereka genjot itu produksi, ya, perbanyak produksi. Namun ternyata pada saat puncak, ketika mereka baru mulai budidaya, pas panen nanti mulai turun harganya, bahkan bisa amblek. Dan itu sering terjadi, teman-teman. Dia sudah merasakan sekali budidaya itu, wah hasilnya bagus ini, harus tambah modal lagi, jebret. Padahal dia belum tahu polanya seperti apa. Ternyata pas periode kedua panennya harganya amblek. Modal yang sudah ditambahkan ternyata minus, kan itu. Akhirnya apa? Produksi mulai berkurang ini. Ternyata harganya terus amblek terus, akhirnya habis modalnya. Selesai, kukut ya. Nah, bagi peternak yang sudah lama berkecimpung di dunia bebek kan pasti akan membaca pola-pola semacam ini ya. Bagaimana kapan bebek harga naik, kapan panen itu turun, kan itu. Di masa-masa saat ini di harga 24.000, 25.000, ini ya kita harus jaga populasi dulu aja gitu loh. Ya, dilihat sambil lihat nanti bagaimana perkembangan harga itu. Ya, jangan terlalu berambisi juga karena itu akan berdampak terlalu apa istilahnya ya, gamblingnya. Ya, itu kan sesuatu yang nggak pasti itu nanti ya. Gamblingnya terlalu besar gitu ya. Jadi realistis saja saat ini ya, jangan terlalu berambisi. Untuk main aman saja dulu karena kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, teman-teman semua. Maka saya juga demikian di penetasan ini, maka saya hanya menjaga jumlah populasi saja. Misalnya satu pekan itu rata-rata sekitar 1.500, ya itu yang saya jaga. Belum berani nambah lagi. Kenapa? Karena memang situasinya tidak menentu ini ya. Itulah manajemen resiko agar kita masih tetap bisa bertahan di bisnis ini, di usaha perbebekan ini. Intinya itu ya, terus lanjut budidaya, yang penting rutin budidaya, tapi jangan terlalu berambisi, atur cash flow-nya agar juga untuk meminimalisir resiko nanti ketika harga bebek amblek lagi. Dan juga nantinya ketika teman rutin itu kan teman-teman itu punya nantinya akhirnya penetas langganan atau yang jual DOD itu langganan yang bisa kita jaga kualitasnya. Itu satu aset tersendiri gitu ya. Yang itu harus teman-teman jaga. Sebenarnya kalau butuh itu butuh rutinitas. Saat ini kita main aman saja, jangan terlalu berambisi, pokoknya bisa berproduksi dan hasilnya sesuai target ya. Kematian rendah, kemudian target bobot tercapai. Kalau itu sudah terdapat, maka itu sudah satu poin sendiri. Itu keunggulan teman-teman sendiri. Tinggal nanti kalau waktunya genjot produksi, nah itu baru di-push gitu ya. Sudah ada kenaikan ini misalnya ya. Mulai ada tren naik lah, itu baru tambah populasinya. Karena kita nggak tahu nanti setelah hari raya apa yang terjadi, kita belum tahu. Apakah akan naik atau turun, kita juga tidak tahu.